Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian Kurniawan. Nantinya saya bersama rekan saya yaitu Ahmad Nabil Jabarin Irsad. Kami di sini akan mempresentasikan dari kelompok 5 yaitu tentang materi persamaan equation atau persamaan parametrik. Saya harap teman-teman dapat menyimak materi ini agar nantinya tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada ketidakpahaman dalam materi ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja eh, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa poin penting teman-teman, di mana nanti ada definisi persamaan parametrik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Nabil, dan kurva parametrik adalah materi yang saya akan jelaskan sendiri. Lanjutnya ada mengubah persamaan parametrik ke persamaan aljabar dengan eliminasi parameter yang nantinya juga akan dijelaskan oleh Ahmad Nabil dan saya, dan juga ada turunan pertama persamaan parametrik dan aplikasinya serta turunan kedua persamaan parametrik dan aplikasinya yang nantinya akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya ada ruas area di bawah kurva parametrik dan panjang busur kurva parametrik yang akan dijelaskan oleh Ahmad Nabil, dan juga yang terakhir adalah luas permukaan dari kurva parametrik yang diputar terhadap sumbu tertentu adalah materi terakhir yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke definisi persamaan parametrik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Nabil. Pada Ahmad Nabil, saya persilahkan. Nah, baiklah, marilah kita lihat sama-sama pada gambar grafik yang di atas ini. Jadi, menurut penonton, apakah bisa dijelaskan kurva di samping lihat fungsi Y sama dengan fx? Ya, sebenarnya tidak bisa dijelaskan ya, karena fungsi tersebut, fungsi fungsi berikut tidak tidak me, tidak lolos vertical test karena dia ketika dipotongkan dengan garis vertikal terdapat lebih dari satu titik potong, maka dia tidak bisa dijelaskan lewat Y sama fx. Karena tidak bisa dan tidak mungkin, jadi kurva tersebut dideskripsikan dengan persamaan parametrik, yaitu X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Ft, T berikut adalah parameternya atau parametriknya, dan juga di sebelah sini. Jadi, setiap nilai T atau parameter akan menentukan setiap titik X, Y dalam sistem koordinat. Jadi, kurva yang dibentuk oleh persamaan parametrik disebut kurva parametrik. Baiklah, lanjutkan. Nah, karena sulit dijelaskan di sini, maka saya jelaskan di kertas Surface. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Biar lebih jelas, maka saya jelaskan di AVS. Baik, soalnya adalah buat sketsa kurva yang dideskripsikan oleh persamaan parametrik sebagai berikut, yaitu persamaannya X sama dengan T kuadrat kurang 2T dan Y sama dengan T tambah 1. Jadi kita langsung saja coba ambil nilai T nya itu dari min 2 ya teman-teman. Oke, dari min 2 kita masukkan ke persamaan X. Fungsi X itu jadi X sama dengan min 2 pangkat 2. Jadi T nya itu diganti jadi min 2 ya. Min 2 sama dengan pangkat 2 kurang 2 kali min 2, jadi hasilnya 8. Dan Y sama dengan, jadi T ini kita ganti jadi min 2 juga. Jadi min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Lalu T
sama dengan min 1. Jadi X nya kita ganti menjadi min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 kuadrat, karena sesuai dengan persamaan di atas tadi. Jadi X sama dengan min 1, dan lalu Y seperti di atas tadi sama dengan min 1 tambah 1. Jadi jawabannya itu 0. Lalu lanjut ke lanjut, jadi T sama dengan 0. Jadi karena masukin lagi 0 nya jadi ke T, 0 pakai 2 kurang 2 kali 0, 0 kali 0 kurang 2, 0, jadi hasilnya 0. Dan Y sama dengan 0 tambah 1. Lalu ke T, jadi T sama dengan 1, jadi masih lagi 1 kuadrat kurang 2 kali 1, 1 kuadrat 1 kurang 2 kali 1, jadi 1 kurang 2 itu hasilnya min 1. Dan Y sama dengan jadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu untuk T kuadrat, jadi X sama dengan 2 kuadrat kurang 2 kali 2 lagi, jadi 2 kali 2 hasilnya 4 dikurang 2 kali 2 juga, 4 kurang 4 hasilnya 0. Dan Y sama dengan 2 tambah 1, 2 tambah 1 hasilnya 3. Dan T sama dengan 3, jadi masuk lagi ke persamaan yang di atas tadi. 3 kuadrat, 3 dikuadratkan kurang ini salah, 2 kali 3, 3 kali 3 itu 9 dikurang 3 kali 2 itu 6, hasilnya 3. Jadi dan ini 3 tambah 1 hasilnya 4. Lalu T sama dengan 4 untuk T terakhir, jadi X sama dengan 4 dikuadratkan kurang 2 kali 4, 4 dikuadratkan itu hasilnya 16 dikurang 2 kali 4 8, 16 kurang 8 hasilnya 8. Dan Y sama dengan 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, untuk membuat sketsa kurva, jadi kita sudah cari nilai-nilainya nih, lalu kita gambarkan ke grafik. Ini saya ulang lagi lah ya. Ini X. Jadi untuk titik pertama kan kita cari dari min 2. Jadi min 2 tuh posisi itu di X nya 8, Y nya min 1. Jadi ibaratkan ini 8, maka ini 0, jadi min 1 kira-kira di sini. Jadi min 1 itu di sini. Nah, ini adalah titik T sama dengan min 2. Lalu lanjut ke titik T sama dengan min 1. Jadi X nya di min 1 dan Y nya di 0. Maka jika X nya di min 1 dan Y nya di 0, jadi dia di sini. Lalu untuk T sama dengan 0 itu jadinya T 0 dan Y nya 1, jadi kira-kira di sini. Nah, lalu T sama dengan 1 itu X sama dengan 0, Y nya sama dengan 1, jadi kira-kira dia posisinya di sini. Lalu untuk T sama dengan 2, X nya itu 0, X nya itu 0 dan
Y-nya itu 3, kira-kira di ini sini. Nah, itu T sama dengan 3, itu X nya di 3, kira-kira di sini 3, dan Y nya di 4, jadi sekiranya di sini deh. Nah, lalu untuk T terakhir, T4 itu X nya ada dengan 8 dan Y dengan 5, kira-kira posisinya di sini. Jadi setelah dapatkan T sama dengan 4, kita tarik garis dari T sama dengan min 2 menuju titik T sama dengan 4. Ini titiknya, ini titiknya, ini titik 2, ini. Lalu kita kasih arah panah agar tahu arah dari kurva parameternya. Ya, jadi ini adalah kurva parametrik dari persamaan X sama dengan T kuadrat kurang 2T dan Y sama dengan T tambah 1. Jadi setelah saya jelaskan di kertas AVS, tunggulah pertanyaan, bagaimana cara memilih nilai T? Jadi sayangnya itu pertanyaan tersebut belum ada jawaban aslinya. Jadi kita ngambil T itu sesuai percayaan diri aja, atau maksudnya yang menurut kita betul aja. Jadi itulah yang kurvanya betul bentuknya seperti itu. Maka untuk memudahkan, biasanya terkadang ada batasan atau restriction pada parameter T. Jadi bentuk umum dari persamaan parametrik itu adalah X sama dengan F T, Y sama dengan GT, dan T kecil dari A besar dari B. Jadi T berikut yang saya jelaskan tadi itu adalah parameter dari X dan T. Jadi T itu nilainya dari antara A dan B. Nah, jadi F A, G A itu adalah initial point, dan F B, G B itu adalah terminal point. Baik teman-teman, selanjutnya eh, kita masuk ke materi kurva parametrik yang akan saya jelaskan langsung. Langsung saja, di sini teman-teman ada sebuah soal di mana yang menyatakan bahwa X sama dengan 5 cos T dan Y sama dengan 2 sin T, di mana T besar dari 0 dan kecil dari 2pi. Nah, teman-teman, di sini kita disuruh membuat sketsa kurva yang dideskripsikan oleh persamaan parametrik sebagai berikut. Nah, di mana kita untuk mencari sebuah nilai titik-titiknya teman-teman, kita perlu menggunakan tabel akan mempermudah nantinya kita untuk mencari nilai-nilainya. Nah, teman-teman, langsung saja teman-teman dikatakan di dalam soal bahwa T besar dari 0 dan kecil dari 2pi, di mana berarti T-nya berada di kisaran angka 0 hingga 2pi. Oke teman-teman, selanjutnya kita substitusikan nilai T sama dengan T0. Nah, di mana di sini kan dikatakan bahwa nilai X adalah 5 cos T. Jika T kita substitusikan 0, maka hasilnya adalah cos 0. Nah, untuk cos 0, kita ketahui bahwa nilainya adalah 1 ya teman-teman. Berarti 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Nah, selanjutnya untuk nilai Y sama dengan 2 sin 0. Nah, untuk sin 0 adalah 1 ya, 0, sorry teman-teman, untuk sin 0 adalah 0. Maka 2 dikali 0 hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Nah, berikut juga dengan untuk pi sama dengan setengah. Sorry, eh, pi setengah, pi per 2 atau setengah pi ya teman-teman ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 1 pi hasilnya adalah 180. Nah, jika
setengah pi berarti 180 dibagi 2 yang hasilnya adalah 90 ya teman-teman. Berarti untuk nilai setengah pi adalah 90. Langsung saja kita substitusikan untuk p-nya dengan 90. Berarti 5 dikali cos 90. Cos 90 adalah, ya teman-teman, terus kali adalah 0. Berarti 5 cos dikali 0 hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk nilai y. Nah, 2 sin 0. Sin 0 kan 1 ya teman-teman. Berarti 2 dikali 1 hasilnya tetap 2. Itu juga seterusnya hingga mencapai substitusi ke terakhir, yaitu T sama dengan 2pi. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai masing-masing dari nilai X dan Y, maka kita buat grafiknya seperti yang ada di gambar ini, teman-teman. Nah, dikatakan bahwa T sama dengan 0 untuk nilai X-nya adalah 5, dan untuk nilai Y-nya adalah 2. Oke, sorry teman, untuk nilai Y-nya adalah 0. Nah, itu juga untuk yang setengah pi, nilai X-nya adalah 0, nilai Y-nya adalah 2. Dan untuk nilai 1pi adalah X-nya min 5, nilai Y-nya 0. Itu juga dengan 1,5 pi, nilai X-nya 0, dan nilai Y-nya 2. Dan juga untuk nilai X 2pi adalah 5, dan nilai Y-nya adalah 0. Maka kita ketahui bahwa grafiknya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, di persamaan ini mempresentasikan sebuah elips di mana eh, sebuah titik berpusat di 0,0. Nah, dengan sumbu mayor horizontal sepanjang 5 dan sumbu mayor vertikal sepanjang 2, teman-teman. Nah, dari sketsa gambar 1 yang ada di sini, teman-teman. Lanjut pada materi saya itu adalah luas area A di bawah kurva yang didefinisikan dengan persamaan parametrik. Jadi seperti tadi persamaan parametrik itu X sama dengan FT dan Y sama dengan GT, lalu T kecil dari A besar dari B, kecil dari alfa besar dari beta. Jadi untuk rumus luas area bawah ini adalah luas area atau A sama dengan integral alfa menuju beta GT F aksen T dt. Lanjut ke contoh soal. Carilah luas area sikloid dengan persamaan parametrik sebagai berikut. Jadi itu X-nya sama dengan 2, theta kurang sin theta, dan Y sama dengan 2, 1 kurang cos theta, theta itu antara nilai 0 dan 2pi. Nilai itu di antara dari 0 dan 2pi. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Itu A sama dengan 0 integral 0 menuju 2pi G theta F aksen theta D theta. Lalu luas area integral 0 menuju 2pi. Jadi nilai ini kita ganti dengan persamaan yang ada di atas ini. Di 2 1 kurang cos theta 2 1 kurang cos theta D theta. Lalu A 2 karena 2 di luar jadi kita kalikan dan dikeluarkan jadi integral 0 menuju 2pi. Jadi karena ini sama 1 kurang cos theta dikotakkan D D theta. Jadi A 4 integral 0 menuju 2pi. Ini kita faktorkan atau kita kalikan. 1 kurang 2 cos theta tambah cos kuadrat theta D theta. Lalu A 4 integral 0 2pi 0 menuju 2pi. Jadi ini kita lanjutkan 1 kurang 2 cos theta tambah 1 per 2 1 tambah cos 2 theta D theta. Lalu 4 ini kita integral kita hilangkan menjadi 3 per 2 theta kurang 2 sin theta tambah 1 per 4 sin 2 theta 0 2pi. 2, jadi jawabannya adalah untuk luas area 12pi. Jadi persamaan ini di atas ini, nah inilah luas areanya teman-teman.
sorry. Oke, lanjut. Jadi, lanjutkan setelah mencari luas daerah, kita menuju ke panjang busur dari kurva, mencari panjang busur dari kurva yang didefinisikan dengan persamaan parametrik. Jadi jadi persamaan X sama dengan FT, Y sama dengan GT, T nya dari A menjadi B. Jadi rumusnya itu L sama dengan integral alfa menuju beta ds. Jadi ds itu nilainya adalah atau rumusnya adalah akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Jadi karena ds-nya ini, maka kita masukkan ke rumus yang L. Jadi L integral alfa menuju beta akar 3x per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Jadi sebelah sini adalah gambarnya yang P0 itu P awal. Ini lalu ke P1, P2, P3, PI kurang 1, PI lalu menuju PN. Baik, kita lanjut langsung ke contoh soal. Cari panjang busur dari kurva dengan persamaan parametrik sebagai berikut, yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, dan T itu nilai dari 0 dan 2pi. Kecil dari 0, besar dari 2pi. Jadi, besar dari 0, kecil dari 2pi. Dan lanjut, jadi rumusnya tadi adalah L alfa, integral alfa menuju beta, akar dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat dt. Langsung kita masukin ke sini. Langsung masuk ke sini. Jadi L sama dengan integral 0 menuju 2pi. Karena dx per dt-nya itu ini. Jadi dx per dt ini dari cos T dan dy per dt dari sin T itu adalah turunannya. Jadi turunan dari cos T itu adalah min sin T kuadrat dan cos T itu turunannya sin T dt. Lanjut, setelah ketahui ini nilai ini, kita kuadratkan jadi sin 2T tambah sin kuadrat T tambah cos kuadrat T dt. dt. Lalu lanjut L integral 0 menuju 2pi karena sin kuadrat T tambah cos 2 kuadrat T dipangkatkan itu diakarkan itu nilainya adalah 1. Jadi langsung 1 dt. Jadi L sama dengan T karena 1 dt itu adalah T jadi L sama dengan T 2pi 0. Jadi ini 2pi 0. Jadi ini dia digabung dibuat 2. Jadi ini T-nya jadi 2pi dan satu lagi T-nya itu 0. Jadi jawabannya itu adalah 2pi. Nah, untuk gambar di sebelah ini, jadi kenapa dia lingkaran? Karena 1pi itu adalah setengah lingkaran. Jadi karena dia 2pi, jadi dia satu lingkaran penuh. Maka luasnya itu inilah panjang busurnya itu dari titik ini ke titik ini, dari kos ini ke sini. Ini, ini adalah panjang busurnya. Jadi segitiga ini adalah cos T dan sin T-nya adalah X sama Y-nya. Nah, ini adalah berbentuk sebuah elips dengan menunjukkan sebuah titik melewati 5,0, 0,2, 5,0, dan 0,2.
sketsa lainnya tidak mempresentasikan bentuk elips ini. Oke teman-teman, next. Apabila kita tidak cermat dalam memilih nilai T, maka kita tidak akan mendapatkan kurva parametrik yang sesuai teman-teman. Bisa jadi nanti kita menggambar seperti gambar nomor 2 yang berbentuk persegi panjang, atau gambar nomor 3 belah ketupat, atau juga bisa nanti kita menggambar sebuah grafik berbentuk tidak beraturan. Nah, maka dari itu untuk menentukan nilai T, kita harus cermat. Teman-teman, next. Baiklah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, di mana di sini memperlihatkan dua buah soal yang masing-masing telah ada gambar sketsanya. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa kesamaan ini mendeskripsikan sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 ya teman-teman ya. Namun perbedaannya terletak pada kecepatan pergerakannya. Nah, pada gambar 2 ini teman-teman, atau untuk gambar yang di X sama dengan sin 2T dan Y sama dengan cos 2T, sudut 2T bergerak dari 0 ke 4pi. Berarti dia bergerak dari 0 ke 4pi. Nah, ini berarti kurva menggambarkan dua kali putaran penuh dan menunjukkan orientasi searah jarum jam. Nah, sedangkan untuk gambar satu ini teman-teman, nah dapat teman-teman lihat bahwa sudutnya bergerak dari 0 ke 2pi. Ini berarti kurva digambarkan hanya sekali putaran penuh dan menunjukkan orientasi yang berlawanan arah jarum jam. Nah, oke teman-teman, dapat teman-teman lihat perbedaannya bukan? Selanjutnya dapat dikatakan ternyata dengan kurva yang sama belum tentu persamaan. Sorry teman-teman. Kan. Oke teman-teman, selanjutnya di sini di slide berikutnya kita dapat lihat bahwa ada dua soal di mana masing-masingnya setelah ada grafiknya teman-teman. Teman-teman lihat di sini untuk soal yang pertama grafiknya yang ada di sebelah kiri dan yang soal kedua grafiknya ada di sebelah kanan. Nah, dari persamaan ini juga mendeskripsikan sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 ya teman-teman. Pada gambar 2 ini dan gambar 1 tentu memiliki perbedaan yang terletak pada kecepatan pergerakannya teman-teman. Nah, untuk gambar yang kedua atau gambar 2 ini, sudut 2T bergerak dari 0 ke 4pi. Dari 0 dia bergerak ke 4pi teman-teman. Berarti kurva ini menggambarkan dua kali putaran penuh dan menunjukkan orientasi searah jarum jam. Sedangkan untuk gambar 1, berarti sudut T-nya bergerak dari 0 ke 2pi ya teman-teman. Ini berarti kurva digambar hanya sekali putaran penuh dan menunjukkan orientasi yang berlawanan. Nah, dari perbedaan ini teman-teman dapat kita simpulkan bahwa ternyata dengan kurva yang sama, persamaan parametriknya bisa berbeda. Ya teman-teman dapat dipahami ya. Oke, next selanjutnya. Di sini kita akan menentukan sebuah tanda panah ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah soal X sama dengan sin T, Y sama dengan sin 2T, dan di mana T-nya besar dari 0 dan kecil dari 2pi. Nah, di dalam sini juga teman-teman sudah ada tertera tabel-tabel perhitungannya teman-teman yang sudah dicari atau disubstitusikan dari T sama dengan 0pi sampai dengan T sama dengan 2pi ya teman-teman. Langsung saja kita kasih contoh, lihatkan kepada teman-teman. Nah, di sini di T sama dengan 0pi sampai dengan T sama dengan 0,50 pi atau setengah pi telah mendapatkan nilai masing-masingnya teman-teman. Jadi untuk T sama dengan 0 mendapatkan nilai X-nya adalah 0 dan B-nya adalah 0. Maka kita dapat tuliskan bahwa titik koordinasinya berada di tengah sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya dia bergerak dari 0 ke setengah pi teman-teman. Berarti dia bergerak nilai X-nya dari 0 ke 1 dan dari 0 ke 1 juga untuk nilai Y-nya. Berarti dia dari sini teman-teman, dia bergerak ke sini teman-teman. Di 1,1. Itu juga dia bergerak lagi dari setengah pi ke 1 pi.
Nah, untuk nilai X-nya dan Y adalah sama-sama 0. Berarti dia kembali lagi teman-teman ke tengah sini. Nah, dari satu pi dia bergerak lagi ke setengah pi atau 1,50 pi, maka hasilnya yang kita dapat X-nya adalah min 1 dan Y adalah 1. Berarti titik koordinasinya dari sini teman-teman. Dia bergerak dari tengah atas. Nah, selanjutnya dari 1,5 pi, dia bergerak ke 2 pi. Nah, nilai X dan Y untuk 2 pi adalah 0. Berarti dia turun lagi teman-teman. Nah, dapat kita katakan dengan simpel bahwa sebuah tanda panah dapat kita tentukan dengan cara mengikuti arus pergerakannya teman-teman. Seperti yang pertama, dari 0 pi ke setengah pi berarti dia bergerak ke atas ya kan teman-teman. Selanjutnya dari setengah pi ke 1 pi dia bergerak ke bawah, berarti tanda panahnya ke bawah. Nah, itu juga dengan dari 1,5 pi menuju 2 pi dia bergerak ke bawah, berarti tanda panahnya ke bawah. Itu ya teman-teman, dapat dipahami bahwa tanda panah sangat berguna dalam menentukan arah dari kurva parametrik. Baiklah, selanjutnya ada slide yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepada Nabil. Saya silahkan. Berikut ini adalah keluarga-keluarga parametrik, kurva parametrik, atau persamaan-persamaannya, atau gambar-gambarnya. Berikut adalah sikloid. Jadi ini gambar sikloid, kurva sikloid. Jadi tulisan di bawah sikloid ini adalah persamaannya. Sorry, persamaan dari si sikloidnya. Nah, yaitu X sama dengan T kurang sin T dan Y 1 kurang cos T. Ini Y-nya cos. Lanjut ke trochoid, namanya trochoid. Jadi persamaan fungsi parameternya itu X sama dengan T kurang 3/2 sin T, koma. Lanjut Y sama dengan 1 kurang 3/2 cos T. Dan selanjutnya adalah epichyloid. Ikut gambarnya epichyloid. Itu epichyloid itu X sama dengan 6/5 cos T kurang 1,5 cos 6T dan Y sama dengan 6/5 sin T kurang 1/5 sin 6T. Dan lanjut, berikut adalah kurva hypokykloid yang persamaannya itu X sama dengan 3/4 cos T tambah 1/4 cos 3T. Dan Y sama dengan 3/4 sin T kurang 1/4 sin 3T. Berikut adalah epitrochoid, yaitu X sama dengan cos T kurang 1/2 cos 7T dan Y sama dengan sin T kurang 1/2 sin 7T. Dan hipotrochoid, itu X-nya sama dengan cos T tambah 1/3 cos 7T dan Y-nya sin T kurang 1/3 sin 7T. Nah, lanjut. Nah, persamaan parametrik itu dapat diubah dalam persamaan aljabar loh. Jadi seperti contoh yang tadi yang saya jelaskan di FS, yang X sama dengan T kuadrat kurang 2T dan Y sama dengan T tambah 1 itu bisa diubah jadi persamaan aljabar. Jadi yang kita ambil yang persamaan yang mudah, yang Y sama dengan T tambah 1. Jadi Y sama dengan T tambah 1 itu T-nya kita sorry, min satunya kita pindahkan ke sini dan T-nya tetap. Tapi karena kita jadi mencari T, kita mencari nilai T, jadi T itu kita pindah ke kiri, jadi jadi ini itu adalah Y kurang 1 sama dengan T. Nah, jadi ini tinggal dibalik saja. Lanjut, pada X sama dengan T kurang 2 kurang 2T, karena nilai T-nya itu sudah diketahui ini,
Jadi X-nya itu T itu kita substitusikan ke dalam X. Jadi X sama dengan Y kurang 1 kuadrat kurang 2Y kurang 1. Jadi hasilnya itu X sama dengan Y kuadrat kurang 4Y tambah 3. Namun, tidak semua persamaan parametrik bisa diubah ke dalam persamaan aljabar loh, melalui metode eliminasi parameter dengan mudah. Jadi, tidak semua persamaan parametrik itu bisa diubah ke persamaan aljabar. Nah, Ya teman-teman, selanjutnya masuk lagi ke materi saya, yaitu turunan order pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan turunan order pertama. Order pertama adalah turunan yang digunakan untuk menentukan gradien garis singgung atau M suatu kurva parametrik. Misalkan X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt merupakan fungsi dari turunan dari fungsi yang dapat diturunkan atau differentiable. Nah, gradien garis singgung M dari persamaan parametrik tersebut adalah seperti ini. Dapat teman-teman lihat rumusnya, dan juga nanti ada rumus persamaan garis singgung untuk turunan order pertama, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Nah, di sini juga dikatakan teman-teman bahwa kurva mempunyai garis singgung horizontal bila dy per dt sama dengan 0 atau diberikan dx per dt tidak sama dengan 0. Dan juga dikatakan kurva mempunyai garis singgung vertikal bila dx per dt sama dengan 0 atau diberikan dy per dt tidak sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Di sini kita mendapatkan sebuah soal di mana kita disuruh mencari persamaan garis singgung dari kurva parametrik sebagai berikut. Nah, di sini soalnya ada X sama dengan 1 ditambah 4T kurang T kuadrat, dan Y-nya adalah sama dengan 2 dikurang T pangkat 3, di mana T-nya sama dengan 1. Nah, sebelumnya kita akan mencari garis singgungnya terlebih dahulu menggunakan rumus M, seperti yang ada di slide sebelumnya ya teman-teman. Nah, di mana di sini rumusnya adalah dy per dx dengan dy per dt dikurang dx per dt. Nah, untuk mencari dy per dt atau dx per dt, maka eh, kita turunkan teman-teman. Kita cari eh, menggunakan turunan ya teman-teman. Untuk dy per dt, maka kita turunkan dari nilai y yang ada di sini teman-teman. Nah, turunan 2 adalah 0. Dan minus T pangkat 3 turunannya adalah 3T pangkat 2 ya teman-teman. Begitu juga untuk dx per dt, kita turunkan dari nilai x yang ada di soal. Nah, kita dapat hasilnya adalah 4 min 2 d. Nah, selanjutnya kita substitusikan untuk t sama dengan 1 ke dalam soalnya teman-teman. Kan dapat kita temukan bahwa hasilnya adalah min 3 per 2. Setelah kita cari M atau gradien garis singgungnya, selanjutnya kita akan mencari titik singgungnya, teman-teman. Nah, untuk mencari titik singgung di sini sangat mudah. Kita hanya mensubstitusikan nilai T sama dengan 1 ke dalam soal. Nah, seperti yang kita lihat, untuk X sama dengan 1, jika kita substitusikan T sama dengan 1, hasilnya adalah 4. Juga dengan Y. Jika kita substitusikan T sama dengan 1, hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu kita akan mencari persamaan garis singgungnya, teman-teman. Nah, untuk rumusnya kan ada Y dikurang Y1 sama dengan F dalam kurung X dikurang X1. Mana Y kurang 1 sama dengan min 3 per 2. X min 4 dalam kurung X min 4. Hasilnya adalah min 3 per 2 X ditambah 7. Nah, di sini juga ada kurva yang teman-teman dapat teman-teman lihat. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena grafiknya kenapa bentuknya seperti ini? Karena nilai dari gradien itu sendiri, mana nilainya adalah min 3 per 2. Ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada garis singgungnya, teman-teman. Nah, dapat saya jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa garis singgungnya seperti ini, bahwa nilai T-nya besar dari 0. Sedangkan jika nanti garis singgungnya berbentuk seperti ini,
berarti T-nya kecil. Sorry. T-nya kecil dari 0. Nah, sedangkan ada juga garis singgung yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini berarti bahwa T sama dengan 0. Dapat dipahami ya, teman-temannya. Nah, karena hasilnya adalah minus, jadi garis singgungnya seperti yang ada di sini, teman-teman. Dia menunjukkan ke bawah sebelah kanan. Nah, untuk setiap X naik 2 kali dan Y turun 3 kali. Makanya garis miring turun ke kanan, teman-teman. Oke, dapat dipahami ya, teman-teman. Next, selanjutnya, turunan orde kedua. Nah, di dalam turunan orde kedua dapat digunakan untuk menentukan apakah kurva akan cekung ke atas atau concave up, atau cekung ke bawah atau concave down. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang dikatakan bahwa ketika turunan orde kedua bernilai negatif, maka kurva akan cekung ke bawah atau concave down. Jika turunan orde kedua bernilai positif, maka kurva concave up atau cekung ke atas. Nah, untuk persamaan dari turunan orde kedua dapat teman-teman lihat di sini, yaitu seperti yang ada di dalam kotak. Nah, ini adalah contoh dari rumus turunan orde kedua. Oke, next. Berikutnya adalah contoh dari turunan kedua itu sendiri. Teman dapat lihat di sini bahwa kita disuruh untuk tentukan apakah kurva parametrik concave up atau concave down. Di sini soalnya adalah X sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T pangkat 3 min 3T. Ya, di sini kita pertama menggunakan rumus turunan pertama ya, teman-teman. Kita cari dulu bahwa DY-nya adalah turunan dari nilai Y, yaitu 3T kuadrat min 3. Sedangkan dx per dt-nya adalah turunan dari nilai X, yaitu 2T. Nah, di sini teman-teman di dalam slide ini memiliki perhitungan yang sangat simpel ya, teman-teman. Jadi kurang mendetail. Jadi nanti akan saya jelaskan di HPS agar teman-teman semua dapat memahaminya. Oke, berikut adalah penjelasan saya di HPS. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya di HPS sini karena agar teman-teman semua lebih mudah untuk memahaminya. Baiklah, di sini langsung saja kita memiliki soal. Soal di sini yang kita punyai adalah ini dan juga ini. Di sini kita disuruh menentukan apakah soal ini concave up atau concave down. Baiklah, langkah yang pertama yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita mencari turunan pertama untuk dy dx. Nah, selanjutnya kita cari dulu dy dx atau turunan untuk x. Nah, turunan untuk x adalah 2t karena turunan dari 2t hasilnya adalah karena turunan dari t kuadrat adalah 2t. Begitu juga dengan y. Untuk y, t sama t pangkat 3 min 3t, maka turunannya adalah 3t kuadrat min 3. Kenapa? Karena t pangkat 3 turunannya adalah 3t kuadrat dan 3t turunannya adalah 3. Nah, dari sini kita dapat bahwa nilai dy dx adalah 3t kuadrat min 3 per 2t. Selanjutnya, kita akan mencari turunan kedua. Menggunakan rumus. Kelewatan. Menggunakan rumus yang ada di sini. Oke, teman-teman. Nah,
Di sini kita sudah mengetahui untuk nilai dy dx. Nah, selanjutnya kita belum tahu nih d per dt-nya berapa. Selanjutnya untuk mencari d per dt, maka kita akan turunkan lagi untuk nilai dy dx-nya. Nah, kita turunkan lagi menggunakan rumus u per v aksen dalam kurung sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v2. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa ini rumus untuk mencari u aksen dan v aksen. Nah, kita misalkan untuk u-nya sama dengan 3t kuadrat minus 3. Nah, dan untuk v-nya adalah 2t. Karena kita dapat dari dy dx ini. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita turunkan untuk u-nya. Jadi, u aksen turunan dari u adalah 6t. Kenapa 6t, teman-teman? Karena 3t kuadrat turunannya adalah 6t, sedangkan 3 adalah 0. Jadi tidak perlu ditulis. Itu juga, teman-teman, untuk mencari nilai v aksen. Maka turunan dari 2t hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita mengetahui nilai dt dan juga sudah mengetahui nilai dy dx, serta juga kita mengetahui dx per dt, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang ada di sini. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Nah, untuk dy dx nilainya adalah 3t kuadrat min 3 per 2t. Nah, selanjutnya kita dapat tadi bahwa d-nya adalah 6 dan untuk dt-nya adalah 2t. Selanjutnya minus, kita masukkan nilai untuk dy-nya, dy dx yaitu 3t minus 3 per, nah untuk dt-nya teman-teman adalah 2t kuadrat. Tinggal kita hitung menjadi 6t kuadrat min 6t pangkat 2 ditambah 6 per 4t pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi 6t pangkat 2 ditambah 6 per 4t kuadrat. Selanjutnya teman-teman, kita bagi dengan dx per dt. Karena dx per dt sama dengan 2, kita dapat dari nilai sini tadi. Maka d kuadrat y dx kuadrat hasilnya adalah 6t kuadrat ditambah 6 per 4t kuadrat per 2t. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi 6t pangkat 2 ditambah 6 per 8t pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan lagi menjadi 3t kuadrat ditambah 3, hasilnya dibagi atau per 4t pangkat 3. Nah, di sini di soal ini tujuan kita adalah untuk menentukan soal ini concave up atau concave down. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari nilai akhir di sini, yaitu 3t kuadrat ditambah 3 per 4t pangkat 3. Bagian atas ini perlu teman-teman lihat yang ini, yaitu 3t pangkat 2 ditambah 3 besar dari 0. Karena besar dari 0 atau nilainya selalu positif, jadi tanda hanya ditentukan oleh t pangkat 3. Nah, karena nilainya selalu positif, jadi jawabannya adalah concave up. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika t-nya besar dari 0, maka itu adalah concave up. Sedangkan untuk t kecil dari 0 atau negatif, maka hasilnya adalah concave down. Teman-teman, itulah penjelasan tentang contoh soal turunan kedua. Kita masuk ke dalam slide ini kembali. Di sini mengatakan bahwa kurva concave up ketika T besar dari 0 dan concave down ketika T kecil dari 0. Nah, dapat teman-teman lihat di sini
di dalam grafik ini memiliki titik-titik koordinasi. Nah, untuk mencarinya, dapat teman-teman substitusikan untuk T sama dengan min 1 hingga T sama dengan akar 3 ya teman-teman. Nanti hasilnya ketemu bahwa titik-titiknya berada di titik koordinasi seperti ini. Dan ini juga ada sebuah grafik yang menunjukkan garis singgung teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Maka teman-teman dapat melihat atau mempelajarinya detail. Oke, next. Berikut ini adalah slide yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabil. Pada Nabil, saya persilahkan. Baik teman-teman, selanjutnya masuk ke slide terakhir yang akan saya jelaskan di sini, yaitu tentang luas permukaan dari kurva yang didefinisikan dengan persamaan parametrik sebagai berikut. Di mana di sini kita dapat lihat bahwa kita memiliki soal-soal untuk nilai X dan Y. Di mana T di sini dikatakan bahwa besar dari alfa dan beta. Selanjutnya teman-teman, di sini kita memiliki eh, luas permukaan dari kurva yang didefinisikan sebagai persamaan parametrik sebagai berikut. X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T besar dari alfa dan kecil dari beta. Nah, di sini ada beberapa poin penting, yaitu ketika diputar terhadap sumbu X, rumusnya adalah S integral alfa menuju beta 2 pi Y ds. Begitu juga untuk sumbu Y memiliki rumus yang sama. Langsung saja saya jelaskan di slide berikutnya untuk contoh soalnya. Okay, next. Nah, di dalam contoh soal ini, kita disuruh tentukan bahwa surface area atau permukaan yang dibentuk dari suatu kurva yang diorientasi terhadap sumbu X dengan persamaan parametrik sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat bahwa X sama dengan cos 3T, cos pangkat 3T, Y sama dengan sin pangkat 3T, dengan T besar dari 0 dan kecil dari 2 pi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa kita akan menggunakan rumus luas permukaan rotasi. Nah, dari rumus permukaan rotasi sini, maka kita disuruh mencari turunannya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari turunannya, dari dx per dt dan dy per dt, seperti yang saya jelaskan, maka hasilnya adalah min 3 sin t cos kuadrat. Kita dapat dari turunan dari dx, dan dy-nya adalah 3 sin t 3 cos T sin kuadrat T. Terdapat dari turunan nilai Y yang ada di soal ya teman-teman. Berikutnya kita akan menghitung nilai DS-nya, di mana eh, kita masukkan pangkat-pangkatnya ke eh, dalam kurungnya teman-teman. Nah, maka kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita faktorkan ya teman-teman. Nah, di sini karena sin kuadrat T ditambah cos 2T hasilnya adalah 1, seperti yang sudah ditentukan, maka dapat kita tuliskan bahwa akar dari 9 sin 2T cos 2T hasilnya adalah 3 sin T cos T. Nah, sedangkan dari akar sin kuadrat T ditambah cos T, cos kuadrat T dt hasilnya adalah 1, berarti kita hanya perlu menulis dt ya teman-teman. Maka hasil untuk ds-nya adalah 3 sin T cos T dt. Berikutnya teman-teman, eh, kita kita akan mencari eh, rum rum maka selanjutnya kita akan substitusikan ke rumus surface area yang ada di sini teman-teman. Karena Y sama dengan sin pangkat 3T, maka kita masukkan nilai Y-nya adalah sin 3T. Nah, gitu juga untuk ds-nya adalah 3 sin T cos T dt. Nah, berikutnya setelah kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah kita ketahui, maka kita substitusikan integral. Kita substitusikan ke integral, hasilnya adalah 6 pi integral 0 menuju 1 U pangkat 4 DU. Nah, di sini kita misalkan U sama dengan sin T dan DU sama dengan cos T dt. Mana U adalah sin T tadi teman-teman, maka hanya perlu kita tulis U dan DU. Nah, berikutnya kita integralkan teman-teman. Nah,
di integral ini kita menggunakan rumus SU pangkat 4 DU sama dengan U5/5 yang sudah kita pelajari di semester 1 lalu. Nah, dari perhitungan integral tersebut, maka kita dapatkan hasilnya adalah 6pi 1/5 U pangkat 5 dari 0 U 1. Nah, dari perhitungan itu, maka kita dapat hasil nilai akhirnya adalah 6/5pi. Oke, teman-teman, dapat teman-teman lihat di samping adalah bentuk kurva dari contoh soal yang sudah saya jelaskan. Karena kurva asteroid ini jika diputar terhadap sumbu X, maka akan membentuk permukaan seperti mangkuk yang melengkung. Baiklah, mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya mewakili rekan saya, Ahmad Nabil. Saya memohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi atau ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang masih belum paham, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada saya atau rekan saya, yaitu Ahmad Nabil. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar semuanya.